Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan ya adik-adik semua? Kuat ya puasanya? Masih beberapa menit ke depan buka puasanya, jadi harus semangat. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur Ibu Dr. Hajah Isi Karimah Syakir SHMKN. Yang kami hormati Ketua Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur Bapak Haji Abdul Rozak. Yang kami hormati Ketua Pengda IMI Gresik dan juga Ketua IPAT Gresik, dan seluruh sahabat Jannah yang telah hadir dan berkenan untuk mengikuti acara sore hari ini. Dan tak lupa adik-adik sekalian yang telah hadir di sini untuk mengikuti acara buka bersama dengan Notaris Muslim Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baik adik-adik dan juga rekan-rekan sahabat Jannah yang kami hormati, untuk mengawali acara sore hari ini, marilah bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Masruri SHMKN dan juga sari tilawah oleh Ustadz Ahmad Muin SHMKN. Kepada Bapak Budi dan Bapak Ahmad Muin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan yang enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Budi dan Ustadz Ahmad Muin. Selanjutnya, marilah bersama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur kepada Bapak Haji Abdul Rozak, Sarjana Hukum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi yaumiddin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Wikit Widiatmoko, yang kami hormati Ibu Pembina Notaris Muslim Korwil Jatim Ibu Iskarimah Sakir, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota Ikatan Notaris Muslim Korwil Jatim, yang kami hormati para notaris yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu pengasuh panti asuhan, serta yang berbahagia adik-adikku semuanya. Patutlah pada sore hari ini kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat taufiknya sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keimanan, dan diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka silaturahmi di gedung Muhammadiyah ini. Salam serta selawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Wikit Widiatmoko yang telah berkenan hadir dalam memberikan tausiah pada kita semuanya. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini merupakan bagian daripada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Notaris Muslim Korwil Jawa Timur, di mana di dalam kegiatan-kegiatan ini kita berbagi kepada masyarakat. Pertama kita adakan di Bangil, pembagian santunan kepada ibu-ibu janda dan duafa. Yang kedua adalah di daerah Situbondo, ya. Kita bersama Bapak Bupati dan Kapolres untuk berbagi pada ibu-ibu dan anak-anak yatim. Hari ini, kemarin juga kita
berbagi pada anak-anak yatim, sekitar 500 anak yatim di Surabaya. Dan pada hari ini, hari yang keempat adalah kegiatan pengajian sekaligus berbagi kepada adik-adik yatim ini. Dan masih ada lagi kegiatan-kegiatan di Blitar, ya, di Bojonegoro dan di tempat-tempat yang lainnya. Tentunya di dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar atas peran dan dukungan daripada semua pihak, khususnya pada anggota NMI Korwil Jatim. Saya atas nama pengurus wilayah Korwil Jatim menyampaikan terima kasih pada semua anggota YNI yang telah mendukung kegiatan-kegiatan kami, baik di saat kegiatan Ramadan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Razak selaku Ketua Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur. Adik-adik, sebelum kita mengikuti pengajian yang akan disampaikan atau tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Dokter, biar semangat ya, akan ada pertanyaan atau kuis yang kita sampaikan kepada adik-adik dan kita siapkan hadiah. Ya, oke? Siap? Baik. Biar semangat ya, biar nanti kita mendapatkan transfer ilmu dari Pak Dokter itu biar fresh begitu ya, masuk di pikiran kita. Baik, untuk pertama akan ada beberapa kuis ya. Mungkin bisa mohon berkenan Ibu Pembina untuk memberikan atau memandu kuis atau memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik kita. Baik, Ibu Pembina NMI beserta Ibu Ketua Pemda INI dan juga Ibu Ketua Pemda IPAT Gresik, ya, monggo. Ya, Ibu berkenan kiranya memberikan pertanyaan agar adik-adik ini siapa yang cepat mengangkat tangan untuk siap menjawab akan disediakan hadiah oleh panitia. Oke? Siap? Tak lupa yang belakang juga boleh, bukan yang depan aja. Yang belakang juga boleh, adik-adik yang belakang juga boleh. Atau agak maju aja sedikit ya, agak maju biar semangat. Ya, boleh agak maju aja, agak maju. Ayo semuanya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sore hari ini. Adik-adik yuk kita bersolawat dulu ya. Bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala
sebelah sini yang cantik. Adik-adik, saya ingin bertanya nih, surat apa yang mengatur tentang waktu? Ayo, siapa yang duluan? Ayo. Oke, saya melihat. Ayo. Ya, sini sebelah sini. Cowok satu, cewek satu. Oke. Oke. Loh, kok tidak terlihat? Sini. Bareng-bareng aja ya. Oke. Bareng-bareng ya, jawabnya. Ya. Agak sini. Namanya siapa? Ammar. Ya. Namanya Ammar. dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan. Bandung. Nela sama Dewanti. Panti Asuhan Al-Ihsan. Sini. Ayo. Agak maju. Yang mengatur tentang waktu. Surat Al-Asr. Oke, dibaca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul azim. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, ini. Ya, selamat ya. Selamat. Ya, oke, sudah? Udah. Oke, terima kasih. Ayo, saya 2 orang lagi. Sudah angkat tangan. Tidak apa-apa, yang sudah angkat tangan dulu sini. Ceweknya 1. Iya. Ceweknya mana ceweknya? Yuk. Ceweknya siapa ya sayang? Sini, Nggak sayang. apa-apa, maju aja dulu. Cepetan. Siapa yang cepat? Oke. Ya, oke. Satu 4. lagi cowok siapa? Oh, 4. Satu lagi cowok. Oke, siap. Maju. Ceweknya 2, satu lagi. Oke. Angkat tangan. Ayo ya sini. Ya. Ayo kumpul di situ. Ah, sini. Iya. Ayo. Ini luar biasa, belum ada pertanyaan udah berani maju ini Bun. Luar biasa ini, hebat ini ya. Pertanyaannya begini. Coba doa ketika adik mau tidur apa? Bareng-bareng. Ini cowok, ayo bareng-bareng. Bareng. Ini ceweknya bareng. Bismika Allahumma ya wa bismika. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Aduh, terima kasih adik-adik yang manis dan pintar sekali menjawab pertanyaan. Baik, monggo Umi Suli untuk memberikan satu pertanyaan. Ini siap-siap ya. Siap-siap. Ada pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa jawab nanti? Cepetan ya. Kak, apa dulu pertanyaannya? Yang gampang apa yang susah? Nah, coba adik-adik sayang nggak sama orang tua? Sayang. Kalau sayang coba doanya bagaimana untuk orang tua? Ayo, cepetan. Ayo. Wah, duluan. Ayo, ini ayo. Yang cewek, ya ayo maju. Doa untuk orang tua. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, cepat maju. Cepat maju. Ya. Oke. Coba gimana? Doanya gimana sama orang tua semua? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, betul. Oke, Masnya. Ini harus pakai yang wireless, nggak bisa pakai. Sini, agak sini. Ya, bareng. Allahumma firli
Alhamdulillah kama rabbayani shaghira. Yang sana mana yang besar? Ayo udah. Udah doanya. Oke. Ya, kalau nggak tahu doa untuk orang tua, waduh, nggak boleh ya, kebacut namanya kalau nggak tahu. Foto dulu bersama, monggo. Sebelah situ masih ada foto sama ya. Doa untuk orang tua yang setiap saat kita lantunkan. Semoga orang tua kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, tanda tauhid Allah. Oke. Baik, terima kasih untuk seluruh adik-adik. Masih ada lagi. Untuk Bumul bisa berkenan untuk maju ke depan. Ibu Bumul untuk berkenan. Bu Titi dan juga Bu Eva. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Masih ada ya? Iya, pasti. Ya. Bumul, Ibu Titi dan juga Ibu Eva kiranya berkenan maju ke depan memberikan satu pertanyaan untuk adik-adik kita. Ya. Dan juga Ibu Teresia. Sampaikan satu pertanyaan yang kiranya mudah dijawab oleh adik-adik kita dan adik-adik kita berkesempatan mendapatkan hadiah dari panitia. Oke? Baik, Ibu monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada surat yang namanya seorang perempuan. Siapa tahu? Ayo, siapa? Ayo. Oke, siapa? Ayo. Oke, boleh maju satu. Ya, maju. Siapa yang tahu? Ayo. Surat di dalam Al-Quran yang namanya seorang perempuan. Oke. Yang sudah dapat jangan maju lagi, nanti nggak kebagian yang lainnya ya. Oke, yang boleh maju yang belum dapat bingkisannya ya, biar sama-sama dapat adik-adik ya. Ini semua belum dapat kan ya? Belum dapat ya? Belum dapat bingkisan semua ya? Cowok-cowok ya? Boleh, oke. Baik. Siapa? Surat Maryam kaitannya dengan surat Ya, jadi yang benar apa Ibu? Yang benar apa surat? Maryam. Surat Maryam. Al-Maryam. Maryam. Surat Maryam. Al-Iksan. Surat apa? Al-Iksan. Apa? Al-Iksan. Kok Al-Iksan? Surat yang ada nama perempuan. Surat di dalam Al-Quran yang nama seorang perempuan. Maryam. Oke. Siapa? Anissa. Kok Anissa? Anissa. Salah lo, ayo. Salah. Ya, yang betul adalah surat Maryam ya. Tapi nggak apa-apa, tetap dikasih aja ya Ibu. Nggak apa-apa sudah, biar dapat semuanya. kaitannya dengan surat Maryam. Al-Imran. Nih, Itu nggak bisa Pak. pegang nggak? Kurang 3. Kurang 2. Ya, sudah ya. Sudah. Foto dulu. Oke, kita foto bersama dengan Pak Rozak. Monggo bisa di tengah sini Pak, biar di tengah-tengah adik-adik kita. Oke, baik. Sama tauhid ya.
Tauhid. Memanggil. Di video, Mas. Oh ya Mas Muji. Oke. Dong. Oke. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah. Adik-adik kalau bangun tidur biasanya kan ada doa bangun tidur ya, kita mengucap syukur karena masih diberikan panjang umur. Ada yang tahu doanya? Tahu doanya? Doa bangun tidur loh. Iya. Oke. Yang ini, yang sebelah sini menjawab juga bersama-sama. Ayo kita sama-sama. Agak maju. Doa bangun tidur. 1, 2, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ya wa bismika. Itu doa mau tidur. Bangun tidur. Doa bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Terus. Alhamdulillahilladzi. Ayo. Alhamdulillahilladzi Ahyana. Ba'dama. tamamku ilaihin nusur. Wa ilaihin nusyur. Oke, terima kasih. Belajar lagi ya. Biar tambah pinter ya. Kalau bangun tidur berarti kan masih diberikan umur panjang. Iya. Satu pertanyaan bagus. Jangan lupa kalau bangun tidur pun juga berdoa. Artinya ketika kita bangun tidur itu ucapan syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan usia, masih bangun dalam kondisi sehat, masih diberikan nyawa untuk terus beribadah kepada Allah. Oke, adik-adik terima kasih. Sampai jam 5 ya. Udah, foto. Foto? Foto, boleh. Foto. Baik. Oke. Terima kasih, boleh duduk. Boleh. Ayo, langsung jawab. Mbak, surat Lailatul Qadar. Oke, surat Lailatul malam. Lagi. Apa? Surat apa? Malam? Lailatul Qadar. Oh ya. Apa pertanyaannya? Ulangi. Ya Al-Quran disebut Malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Apa? Nuzulul Quran. Malam. Suratnya? Ayo baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu biha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Tepuk tangan. Satu-satu. Ya. Terima kasih. Yang sebelah sana. Ya. Tahu ya, tadi pertanyaannya ya. Tapi belum berbuka ya. Malam turunnya Al-Quran disebut malam Nuzulul Quran.
Ya. Malam turunnya Al-Quran itu disebut malam nuzulul Quran. Yang turun pada tanggal berapa Ramadan? Berapa? 17 Ramadan. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Mungkin satu pertanyaan berkenan kiranya Pak Dokter Wigit untuk memberikan satu pertanyaan Pak, monggo. Oh enggak, mboten berkenan nggih. Baik. Kalau gitu selanjutnya mungkin atau mau langsung dibagi saja. Oh Ibu Teresia monggo memberikan satu pertanyaan Ibu. Yang mudah saja Ibu. Adik-adik ada yang tahu surat pembuka? Ya, surat pembuka. Waduh, kalau nggak tahu, waduh, kebangetan deh sudah. Ayo, siapa yang tahu surat pembuka? Maju, yang tahu maju, langsung maju. Siapa yang tahu maju? Ayo, maju aja, maju. Adik, maju, boleh, maju. Ayo, maju. Surat pembuka, siapa yang tahu? Ayo, sudah dapat ya. Kalau yang sudah dapat bingkisannya sudah, ganti yang belum. Ayo, boleh maju, adik, ayo. Ayo, yang belum dapat bingkisan, ayo maju. Siapa yang tahu surat pembuka? Ayo. Ya, ayo sini, berjejer sini. Langsung aja. Surat apa? Al-Fatihah. Baca yang keras. Bareng-bareng aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, top, mantap. Ya, satu-satu mendapatkan bingkisan ya untuk buka puasa. Baik, sisanya mungkin dibagi aja kali. Dibagi aja. Mau pertanyaan? Sudah ya? Masuk ya? Udah. Pakai foto enggak? Oke deh, monggo, boleh. Silahkan duduk. Baik. Ya, udah selesai ya kuisnya. Kuisnya sudah selesai. Sekarang saatnya kita tenang mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Dokter. Baik, adik-adik yang sudah dapat maupun yang belum dapat, nggak apa-apa. Yang belum dapat jangan bersedih hati, ya. Nanti juga dapat dari teman-teman panitia, nanti akan dibagikan. Selanjutnya kita sama-sama konsentrasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dokter
Wigit Dwi Jatmoko SPB Vinax dengan tema menjalin silaturahmi untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Ya, baik adik-adik, mohon tenang ya, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Dokter. Kepada Bapak Dokter Wigit, kami persilakan Bapak, monggo untuk memberikan tausiah sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang dimuliakan Allah, keluarga besar NMI dan para hadirin semua termasuk anak-anakku. Sebelumnya saya merasa bersyukur bisa berhadapan langsung dengan anak-anak yatim seperti kalian ya. Ini momen yang langka. Sebelumnya juga kita panjatkan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Wigit. Saya seorang ahli bedah. Jadi kalau anak-anak mau sunat, boleh ke tempatnya Dokter Wigit, nanti disunat gratis ya, gratis. Saya juga saat ini sebagai ketua 1 Perhimpunan Klinik Jawa Timur, jadi membawai banyak klinik. Ada satu hal, karena waktunya sempit, maka coba anak-anakku sekalian dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Pertama, kalau kita lihat surat As-Sajdah, siapa yang hafal surat As-Sajdah ya, ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itulah Tuhan ya, dia mengetahui yang gaib dan nyata. Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi kita harus percaya gaib dan nyata. Salah satu contoh gaib itu apa? Nah, ini anak-anakku sekalian dengarkan ya. Salah satu contoh gaib itu doa, doa ya. Pak Dokter ini dulu miskin. Ya, miskin. Rumahnya di Lumajang, di desa dekat Semeru. Ayahnya Pak Dokter itu guru SD. Ya, Pak Dokter ini sudah yatim piatu sekarang, ya. Guru SD banyak utangnya, ibunya Pak Dokter tidak bekerja, tidak punya sawah ladang, tidak punya sawah ladang. Utangnya ayahnya Pak Dokter banyak, banyak, ya. Kalau Pak Dokter mau sekolah SMP, jalan 12 kilo. Jauh atau dekat 12 kilo? Jauh. Kalian kuat kalau sekolah 12 kilo jalannya. Besoknya sakit. Pak Dokter alhamdulillah tambah sehat. Karena apa? Nekat. Ya, melarat tapi semangat sekolah. Nah, waktu itu ayahnya Pak Dokter bilang ke Pak Dokter, "Nak, jangan jadi guru ya, banyak utangnya." Waktu itu guru banyak utangnya. Terus saya tanya ke bapak saya, enaknya jadi apa Pak? Ya paling ndak dokter. Hah? Paling ndak dokter. Waduh, saya mau dititipkan ke orang kaya atau mau dijual. Ternyata ayah saya bilang, jangan khawatir nak, kalau kamu pengen jadi dokter,
Jangan minta ke bapak ibumu. Bapak ibumu itu miskin. Terus kita tanya, loh, minta ke siapa, Pak? Tenang, ada yang maha kaya. Siapa itu? Allah. Siapa? Allah. Ya. Maka ayah saya ngajari, tenang nak, mintalah jadi dokter kepada Allah. Caranya bagaimana? Ternyata ini, nanti kalau tidak percaya coba. Saya mulai SD, ya mulai SD, dibangunkan tengah malam, diajak sholat tahajud, tidak di dalam rumah, disuruh sholat tahajud di luar rumah. Kenapa? Katanya ayah saya, kalau di dalam rumah bisa jadi ada hal yang tidak disukai malaikat. Malaikatnya tidak seneng, ya balik lagi, mending di halaman. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berdoa, ya Allah, saya ini orang miskin, ya Allah. Ayah saya sudah bilang, jangan minta jadi dokter kepada bapak ibunya. Saya hanya minta kepadamu, ya Allah, jadi dokter. Engkau maha kaya, ya Allah. Apa akibatnya? Sekarang 18 jadi dokter. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikir, Gusti Allah yang mikir. Makanya kalian dalam kondisi apapun, ya jangan malu-malu minta jadi apapun. Jadi apapun kepada Allah, ya. Kamu pengen jadi apa, nak? Pengen jadi apa? Ayo, ya, kamu pengen jadi apa? Yang topi putih pengen jadi apa? Tentara. Hebat. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Jadi tentara mintanya ke siapa? Iya. Jadi dokter ke siapa mintanya? Allah. Itu pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Adik-adik kita, putra-putri kita itu ajarkan, minta sesuatu itu hanya kepada Allah, ya. Saat ini kita masuki ya hampir separuh bulan Ramadan, ya. Kita berpuasa bulan Ramadan itu biar apa? Biar apa? Kira-kira biar apa? Siapa yang bisa jawab? Pada akhir bulan Ramadan kita berpuasa itu Allah menghendaki kita jadi bertakwa, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang diuji, yang dilatih selama bulan Ramadan agar kita menjadi insan bertakwa, minimal ada 3. Ini yang jenengan harus ingat-ingat, ya. Ada 3 saja yang diingat. Apa itu? Pertama, ikhlas. Ikhlas ini penting. Kalau di dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39-40, begitu iblis divonis sesat oleh Allah, maka iblis bertekad cari bolo masuk neraka, kecuali satu saja, hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Maka dari itu apapun yang kita lakukan saat ini harus ikhlas. Jangan pamrih, jangan pamrih. Jangan ngasih apapun, berbuat apapun lillahi ta'ala, ikhlas. Nah, ikhlas ini tidak gampang, harus diupayakan secara aktif. Ini juga sering saya katakan ke pasien saya. Pasien saya itu banyak kanker payudara, Pak. Betul itu. Suatu saat ada seorang wanita cantik kena kanker payudara sebelah kanan atas, ya.
Kemudian dia tanya ke saya, "Dok, penyebabnya apa?" Oh, saya jawab macam-macam. Dia tanya lagi, "Dok, kok enggak sebelah bawah?" Saya jawab macam-macam. Ternyata dia tanya lagi, "Dok, kenapa yang kena kanker kok enggak sebelah kiri? Bukan payudara tetangga saya, makanya sama." Nah, artinya apa? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, termasuk saya berjumpa bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, ya. Tidak ada yang kebetulan, makanya harus ikhlas, ya. Tidak boleh ada motif lain, tidak boleh ada motif lain. Allah itu maha mengetahui isi hati kita, ya. Jadi jangan ada motif lain kecuali lillahi ta'ala. Itu harus diupayakan aktif dan harus dilatih. Kalau enggak ada nilainya di mata Allah. Itu yang penting. Jangan minta dapat nilai dari manusia, enggak ada artinya, ya. Terus yang kedua, apa yang dilatih selama Ramadan? Kalian berpuasa semua ini, berpuasa kan? Masya Allah, hebat, ya. Mulai pagi tadi sabar menunggu sampai azan maghrib baru berbuka. Latihan sabar ini penting pol untuk seluruh umat manusia, penting. Jenengan jadi apapun, modal dasar disenangi Allah itu sabar. Kalau jenengan lihat surat Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara saja. Apa itu? Sabar dan sholat. Kenapa redaksionalnya sabar dulu? Karena tidak mungkin orang sholat itu tidak sabar, tidak akan baik hasilnya. Dan yang kedua, Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Tapi ingat surat Al-Baqarah 155, pasti diuji, pasti diuji, pasti diuji. Dengan apa? Sedikit ketakutan, kehilangan nyawa, ya, harta, ya, termasuk kelaparan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini mindset ini ya harus dirubah, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita dapat ujian itu bergembira atau sedih? Bener, ya. Tapi Allah tadi mengatakan ada kabar gembira kalau kamu diuji. Harusnya kalau dapat ujian itu sedih atau gembira? Nah, ini yang makanya mindset itu harus dirubah. Harusnya gembira, tapi jenengan ternyata tidak. Kalau diuji itu sedih, ya. Tapi kenapa disuruh bergembira? Ini penting, Pak. Allah berjanji, janji Allah itu pasti ditepati, ya, lain dengan janji manusia. Apa? Di surat As-Zumar. Surat As-Zumar itu surat ke-39 ayat ke-10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah akan memberikan pahala sempurna, tidak terbatas. Wah, luar biasa itu. Kalian jadi anak yatim, ya, katakan lagi itu sabar, ya, sabar. Tidak ada yang kebetulan. Seluruh kehidupan di dunia ini termasuk jadi anak yatim piatu, anak yatim, anak melarat, ya, termasuk orang kaya. Itu kadang-kadang tidak kita inginkan, tapi Allah menghendaki itu untuk menguji kalian biar kalian sabar. Kalau sabar itu janji Allah apa? Allah akan menyertai, akan merangkul. Enak enggak dirangkul Allah?
enak. Kalau dirangkul bapak ibumu, nah sebentar dia akan mati. Ya. Kalau dirangkul Allah tidak bakalan mati Allah itu. Terus yang kedua, kalau kamu melakukan kebaikan, ya, orang-orang sabar melakukan kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan membalas dengan pahala yang tidak terbatas. Jenengan puasa Ramadan, sholat sunnah, pahalanya seperti wajib. Ya, melakukan yang wajib pahalanya ada hitungannya, tapi orang sabar tidak. Jadi itu bekal untuk kehidupan 11 bulan ke depan. Maka dari itu, ini juga apa yang jenengan lakukan selain ini kewajiban. Itu jangan berharap balasan kebaikan dari manusia. Ya. Tapi ingat, surat Hud itu surat ke-11 ayat 115. Bersabarlah kata Allah. Apa yang kamu lakukan kebaikan ini tidak akan pernah tak sia-siakan kata Allah, tapi sabarlah. Jadi jenengan sebenarnya harus dilatih melakukan kebaikan semacam ini. Jangan sekali-sekali tergesa-gesa minta balasan dari Allah. Sabar, balasan Allah nanti bisa jadi di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita tadi didapat ujian surat Al-Baqarah 155 tadi redaksionalnya, ya, kalau diuji disuruh bergembira karena ada janji Allah, dan ujian itu hanya spot-spot, artinya sejenak, tapi ada yang kadang-kadang terus-terusan. Apa itu? Kalau kita lihat surat Al-Furqan, itu surat ke-25 ayat ke-20. Artinya apa? Kita dijadikan satu sama lain itu sebagai cobaan. Maukah engkau bersabar? Tidak ada jawaban lain. Kita harus segera jawab, mau ya Allah. Nah, ini dalam suatu organisasi, Pak. Kalau selama kita berhubungan, belum tentu fahamnya sama. Bisa jadi notaris lain pun tidak sepaham dengan apa yang jenengan lakukan. Ingat, ya, itu memang Allah sedang menginformasikan bahwa kita satu sama lain itu sebagai cobaan. Weling Allah, nasihat Allah, maukah engkau bersabar? Kalau tidak, pecah organisasi, pecah, ya. Tapi karena kita ini organisasi Islam, insya Allah jangan paham ayat tadi, sehingga inilah fungsinya, ya, pertemuan-pertemuan rutin dari NMI, ya, sehingga bisa saling menyejukkan. Andai kata Pak, keluarga, himpunan atau perkumpulan semacam ini ada yang nun sewu, yang mengolok-olok, kadang-kadang ada yang tidak sependapat, yang mengolok-olok, bagaimana sikap yang harus diambil. Nah, ini ingat, ada tuntunan di dalam Islam. Kalau kita lihat surat Al-Muzammil, ada yang tahu surat keberapa? Ke-73 ayat ke-9, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbul masriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakidhu wakila. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam, barat timur, jadi seluruh semesta alam. Dan Allah itu minta dijadikan satu-satunya pelindung. Kemudian ayat ke-10, wasbir alama yakuluna wajhum ajron jamilah. Nah ini Pak tuntunan. Kalau jenengan nanti ya ada yang mengolok-olok tentang apa yang jenengan lakukan, padahal ini sesuai dengan tuntunan Islam, jauhi, tapi dengan cara yang baik. Jadi jauhi, tidak masalah. Jadi bukan mematus silaturahim ya, tapi jauhi dengan cara yang baik, tidak usah bengkerengan. Kalau jenengan beda pendapat, ingat di dalam suatu komunikasi perkumpulan semacam ini bisa jadi ada beda pendapat Pak. Jangankan itu, sholat saja waktu pandemi ada yang rapet, ada yang renggang, tidak masalah. Kenapa? Kalau kita lihat surat As-Sajdah ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka wa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fimma kanu fihi yaktalufun. Silakan kamu berbeda pendapat, tidak usah eker-ekeran, tapi ingat kata Allah, ingat aku yang jadi juri nanti di akhirat. Jadi tidak perlu eker-ekeran di dunia ya. Kalau soal beda pendapat itu, terutama soal-soal keagamaan Pak, tidak usah ribut ya. Tapi ingat, yang mengeluarkan fatwa ya harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melatih kesabaran, buahnya apa? Yang diharapkan yang tampak sebagai akhlak. Nah, kalau kita lihat Asy-Syura, surat Asy-Syura, surat 42 ayat 43. Orang yang sabar itu gandengannya apa Pak? Pemaaf. Pemaaf. Jadi kalau ngaku sabar, punya dendam, ndak pemaaf, itu yang bisa merasakan jenengan sendiri. Kalau saya ono dendam, saya mangkel, itu namanya bukan sabar. Karena gandengan sabar itu muncul akhlak pemaaf. Yang terakhir syukur, bersyukur. Kalian anak-anakku sekalian ya, dapat bingkisan ini tidak kebetulan ya kan. Jadi kalian harus bersyukur ya, bersyukur. Bagaimana syukurnya? Bagaimana syukurnya ya? Bersyukur itu merupakan ungkapan kebahagiaan dan terima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ya menikmati nikmat-nikmat Allah itu di jalan Allah. Artinya apa? Ya begitu dapat bingkisan pertama, ini yang perlu kalian ketahui ya nak, doamu itu makbul, doamu itu dibutuhkan orang lain. Kalau kamu mendoakan orang lain, termasuk yang ngasih bingkisan ini, kamu akan diamini malaikat ya, dan akan didoakan sama. Misalnya contoh ya, ya Allah, doakan ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, bapak-bapak ibu-ibu yang ngasih bingkisan ini, Engkau beri rezeki yang barokah. Berarti kamu akan memperoleh rezeki yang barokah juga.
Makanya doakan ya. Termasuk ya Allah, doakan Bapak Ibu yang memberi santunan ini sehat. Kalian akan memperoleh sehat, tidak hanya yang didoakan. Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, saya ini kebanyakan ngomong ke pasien-pasien itu. Kan pasien itu kalau datang itu mesti dalam keadaan takut, kanker yang medeni gitu ya. Saya tenangkan dengan kata apa? Ikhlas ya Bu, ikhlas ya Pak, tidak ada penyakit kebetulan. Kalau tidak ikhlas, setan masuk ke hati, meniupkan rasa takut berlebihan, sehingga Bapak Ibu diajak sesat, tidak ketemu jalannya sembuh. Akhirnya ke paranormal, ke alternatif, akhirnya tidak sembuh ya. Terus saya akan sampaikan juga, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Kalau sakit itu, termasuk kalian jadi anak yatim katakanlah, sabar ya, dan banyak bersyukur. Rupanya Pak, Allah tidak suka saya ngomong begitu, Allah tidak suka. Ojo ngomong tok gitu. Akibatnya apa? Juni tahun 2001 kemarin, klinik saya kan tidak pernah saya tutup selama pandemi, tidak pernah saya tutup. Pasien tidak pernah saya tes COVID. Saya juga tidak pernah ketularan COVID. Saya sudah vaksin 2 kali. Saya pikir saya sudah kuat karena sering ketemu pasien COVID. Saya pikir saya kuat Pak. Jadi tetap saya buka klinik, pasien tidak ada yang saya periksa COVID. Malah tengah-tengah saya operasi hernia, nun sewu, kalau ada masyarakat yang tidak mampu sakit hernia, asal punya surat keterangan tidak mampu dari takmir masjid manapun, saya operasi gratis sampai sembuh, tidak perlu BPJS. Nah, ternyata ada pasien waktu saya operasi hernia, tengah-tengah operasi bilang, dok saya positif COVID, saya pelarian dari isolasi di Malang. Ya Allah, saya pakai masker saja, tapi alhamdulillah tidak ketularan. Geletek ternyata Pak, karena saya sombong ya. Apa yang terjadi? Istri saya itu kepala puskesmas, sudah MPP, bantu jadi RT, bendahara RT, ngitungi duit, kebiasaannya didilati. Aduh, langsung positif. 5 hari saya koloni Pak, sebagai rasa cinta dan sombong. Tak pikir saya tidak akan ketularan. Hari ke-6 ketularan. Akhirnya apa? Saya sampai hari ke-7 tidak membaik, dibawa ke BDH, rumah sakit BDH. Hari pertama masih gaya. Kalau sudah inget kan ya. Hari kedua megap-megap Pak. Akhirnya apa? Oksigen di tembok sudah tidak mempan. Saya dibilangi, dok, kan timnya itu pakai kayak robot gitu ya, dokter ini perlu ventilator, alat bantu napas. Cuma maaf, ventilatornya hanya ada di ICU. Seluruh ICU Surabaya Gresik penuh. Akibatnya apa? Ya sudah, saya tinggal ngitung jam saja untuk mati. Nah, saat itulah apa yang terjadi? Ada pasien di ICU rumah sakit itu mati 1. Langsung saya diberitahu, dok, ada yang mati 1 dok, yang di ICU yang pakai ventilator. Saya tidak bilang alhamdulillah, enggak Pak, ya tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kan orang sabar itu harus ucapkan itu Pak ya. Al-Baqarah 156. Waduh, bukan rasanya, seseknya ampun Pak. Begitu saya diberitahu ada yang mati 1,
langsung ditawarkan saya, monggo dok pakai alat ventilatornya, kita steril 2 jam. Langsung saya tolak. Kenapa saya tolak? Wedi mati Pak, karena adik-adik kelas saya dokter bedah yang muda-muda pakai ventilator matian. Saya tolak. Nah saat saya tolak itulah saya video call sama anak saya. Anak saya 4 dokter semua, sudah ambil spesialis. Cucu saya 8 ya. Video call. Begitu video call, apa kata anak saya? Pak, ini yang mati 1 di ICU itu tidak kebetulan. Jadi Papa harus ikhlas ya Pak. Sabar Pak, banyak bersyukur. Kaget. Itu kata-kata saya ke pasien. Sudah ribuan pasien saya ucapkan, saya beritahu ikhlas, sabar, syukur, termasuk kenjenengan. Langsung saya, ya Allah, rupanya Allah itu ojo ngomong tok ya, ayo ujian praktek. Akhirnya saya mau. Begitu saya mau, apa yang terjadi? Begitu ventilator dipasang Pak, saya tidak sadar 3 minggu pakai ventilator. Kurang berapa? Oh, kali ini. Jadi begitu saya mulai sadar di ventilator di ICU, apa yang terjadi? Nun sewu, kayak ada tanda yang niupkan ke hati saya. Kalau hatimu saja nerima saya bersih-bersih, ya Allah murtad saya nanti, ya Allah takut. Kata apa tok satu yang bisa menghilangkan itu? Saya baca surat-surat panjang, tidak hilang Pak, tidak hilang. Satu tok kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi Allah hilang. Begitu hilang, dok ini sudah 2-3 minggu dokter harus dicopot ventilatornya. Ternyata tidak bisa dicopot. Saya dependen Pak, ketergantungan alat bantu nafas. Akhirnya apa? Dilobangi. Ini lobang ini ya, di tracheostomi dilobangi. Nah, begitu dilobangi, alhamdulillah bisa napas. Dipindah ke ruangan. 2 minggu di ruangan tidak ada perbaikan. Miring sesek, kaki ditekuk sesek, duduk tambah tidak bisa. Karena 2 minggu tidak ada perbaikan, dipulangkan, ditandu Pak, ditandu sampai rumah 3 bulan. Tidak bisa duduk, tidak bisa miring ya. Kaki tidak bisa ditekuk. Bayangkan kenapa saya bisa kuat. Ingat kata-kata saya, ikhlas, sabar, bersyukur. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa operasi hernia gratis. Dan alhamdulillah sekarang bisa badminton lagi seminggu 3 kali. Cuma Allah ngurangi nikmat saya tidak bisa sholat tahiyat akhir, tidak bisa masih. Tapi dalam rangka latihan, saya sabar latihan. Saya kira demikian karena waktunya sudah habis. Kapan-kapan kita baru sharing ilmu. Ini kan sharing anu saja, apa ya, happy-happyan saja. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Wigit Dwi Jatmoko. Semoga apa yang disampaikan Pak Dokter tadi nyampe ya ke adik-adik ya. Dengar ya apa yang sudah diceritakan tadi sama Pak Dokter ya. Semoga bisa dipraktekkan di rumah, diamalkan apa yang mendapatkan apa ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Dokter. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Masruri. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita menundukkan hati kita sejenak untuk memohon kepada Allah ya. Waktunya cuma 2 menit ya. Mari kita mohon kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma Rabbana ya Allah, tanamkanlah ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang disampaikan hari ini itu dapat kita amalkan. Ya Allah ya Rabb, terimalah puasa kami, sholat kami, sholat sunnah kami, dan seluruh ibadah kami di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Budi. Selanjutnya berkenan kiranya Bapak Dr. Wigit untuk menerima cindramata dari Notaris Muslim Indonesia. Bapak Dokter kiranya berkenan menerima cindramata dari Notaris Muslim Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur, Bapak Abdul Rozak. Kami persilahkan. Cindramata atau kenang-kenangan dari kami Notaris Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Wigit sebagai ungkapan terima kasih kami atas apa yang telah disampaikan sore hari ini, tausiah kepada seluruh adik-adik yang telah hadir hari ini. Selanjutnya kiranya berkenan kepada Takmir Masjid At-Tanwir untuk dapat menerima cindramata. Ketua Takmir yang akan disampaikan oleh Bapak Agil Suwarto. Ucapan terima kasih kami Bapak dari Notaris Muslim Indonesia atas kiranya berkenan mengizinkan kami menyelenggarakan acara sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selanjutnya secara simbolis akan diserahkan Al-Quran dari Notaris Muslim Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Pembina kita, Ibu Iskarimah Syakir, secara simbolis memberikan Al-Quran untuk seluruh adik-adik yang hadir hari ini. Asyhadu an la